Tapi ya buat gua sih agak disayangkan kalau dia pindahnya ke Jepang gitu. Menurut gua nggak apa-apa tetap di Eropa tapi downgrade aja. Dibawa ke Jepang, gua yakin pribadi sih, keyakinan gua pasti dikasih waktu bermain lebih dibandingkan Raja lempar jauh ke tengah. Isu beredar di permukaan bumi, santero jagat maya dunia sepak bola. Perpindahan Sandy Walsh dari benua Eropa ke benua Asia. Apakah itu benar? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Terima kasih atas kenaikan 100 tiba-tiba ya. Rezeki. Kenaikan 100 subscriber yang tiba-tiba lewat metode MLM. Door to door sistem jemput bola kayak asuransi kecil gitu. Saya banyak ya. Asuransi kecil gitu kan kemarin produk-produk rumah. Tapi terima kasih. Jangan di subscribe doang, ditonton dan di komen. Nanti mau bahas apa? Tadi kemarin ada yang komen, Bang, kalau udah bahas Barca auto nonton. Nah, hari ini kita bakal bahas Barca dikit, Barcelona. Nah, sekarang kita udah. Ntar di thumbnail gua kasih kecil dalam minimal gambar. Bahas yang lagi rame soal sepak bola Indonesia. Salah satu pilar penting menurut gue ya, masih salah satu, walaupun sekarang para pemain belakang timnas Indonesia melimpah ruah, cuman masih salah satu pemain penting yang ketenangannya tuh luar biasa dan konsistensi dalam hal bertahan dan menyerang luar biasa, yaitu Sandy Walsh. Pemain asal Indonesia yang berusia 29 tahun ini dirumorkan akan segera angkat koper dari FC Mechelen. Sebutnya gimana? Belgia ya? Iya, Belgia. Kasta tertinggi dari Liga Belgia, FC Mechelen. Isunya karena sudah minim dapat kesempatan bermain dan rumornya bakal pindah ke Asia, yaitu Jepang ya, Yokohama Marinos ya. Ya itulah. Lu melihatnya bagaimana soal perpindahan ini? Ya, gua ngelihat kalau dari segi usia ya, Sandy Walsh juga dibilang pemain muda bukan. Di prime-nya dia ya. Di usia-usia 28, 29. Menurut gua mungkin jaminan untuk starting di klubnya sekarang juga udah mulai terganti, udah mulai tergeser dengan pemain-pemain muda. Apalagi di Belgia dia bermain di kasta tertinggi di Liga 1 yang cukup kompet ya. Tapi ya buat gua sih agak disayangkan kalau dia pindahnya ke Jepang gitu. Menurut gua nggak apa-apa tetap di Eropa tapi downgrade aja ke Liga Ukraina atau Liga Ceko. Ya Liga Turki bisa dibilang gitu, di bawah kali. Bisa. Selain Fenerbahce dan Galatasaray gitu ya dia bisa. Tapi kalau ke Jepang kan kita tahu track record pemain-pemain kita di Jepang ya si Irfan Bahdim, Pratama Arhan, Patinama bahkan Patinama siapa? Lili Pali. Itu hampir semua tidak mendapatkan jam terbang, cuma buat naikin engagement sosial media doang. Jadi menurut gue sih sangat disayangkan, walaupun secara kualitas gue yakin sih Sandy Walsh harusnya sih bisa bersaing sih untuk main di Yokohama ini ya. Harusnya sih dia bisa. Gue percaya sih. Dapat jam reguler bisa tuh dibilang. Harusnya bisa ya. Maksudnya tetap nggak jadi pemanas bangku cadangan sih. Enggak lah harusnya. Tapi kita tahu Jepang. Ya kita lihat. Semoga ini langkah yang bukan blunder lah. Apalagi di sisi kanan kita sekarang udah mulai penuh dengan Dik. Terus masih ada Yance di situ masih. Ya kita lihat makanya progres Sandy Walsh dengan
Clifford di bawah Clifford dengan nama-nama pilihan Clifford apakah masih bisa dipertahankan atau enggak? Oke, tapi yang menarik kalau tadi gua dengar dari bang youtuber itu katanya minimum of the match. Tapi gua melihat karena kan pasti sebelum pindah menetap ke Asia, khususnya ke Jepang, pastikan Sandy Walsh juga lihat perkembangan chase-nya ada nggak, prospeknya. Gua rasa sih nggak bisa oke sama-sama jadi pemain pertama timnas. Tapi ngelihat track record basicnya, kalau kita yang tadi dibilang kayak Irfan Bahdim yang memang udah main dulu di Indonesia, kalau ini kan Sandy Walsh belum pernah merasakan Liga Indo. Dibawa ke Jepang, gue yakin pribadi sih, keyakinan gue pasti dikasih waktu bermain lebih dibandingkan Raja lempar jauh ke tengah. Bentar. Ji, pesenin Gojek dulu Ji. Gosen. Udah. Ini lagi mesen ketoprak nih main. Udah mau jadi. Kirim ke sini aja. Jadi lu percaya kesempatan itu ada? Kalau gue percaya, soalnya kan ya nggak mungkin sekelas Sandy Walsh yang memang udah pemain Eropa dan klub Jepang pasti tanda kutip mendatangkan pemain dari Eropa tuh nggak budget sedikit. Ya. Berbeda mendatangkan kayak kemarin Stefano ke Liga Jepang. Mungkin budgetnya nggak sebesar Sandy Walsh main ke Jepang. Dengan Jepang mengeluarkan budget sudah begitu pricey. Iya. Pasti nggak mungkin dengan harga cuma ditaruh di bangku cadangan. Karena gue melihatnya juga ini sesuatu yang beda sama pemain kita yang pernah bermain di Liga Jepang lah gitu. Track record Sandy Walsh di daratan Eropa tuh sudah teruji sedemikian rupa lah gitu kan. Berada di Liga Belgia top tier secara konsisten bertahun-tahun itu kan sebuah pencapaian juga. Bukan hal yang mudah dan pasti Yokohama juga ngelihat ini sebagai peluang gitu. Lu gimana Mas melihatnya? Justru gue melihat Sandy Walsh pindah ke Jepang ini bisa menjadi batu loncatan dia untuk kembali ke Eropa. Karena kenapa? Gue mandangnya semoga Sandy Walsh tuh bisa dapat menit bermain yang lebih sehingga dia bisa kembali dilirik lagi ke Eropa. Dan gue sih yakin ya kalau Sandy Walsh tuh gak bakal kayak Justin Hubner lah yang cuma dipakai buat pajangan dong ataupun Pratama Arahan. Pajangan. Ya realistis aja. Ya terlepas dari Justin Hubner itu yang main di Wolves tapi cuma U23. Ya gue lebih milih Sandy Walsh dan gue yakin ya dapat sih menit kesempatan bermain lebih. Itu harapannya ya. Itu harapan gue sih. Ini ya. Bakal jadi sesuatu. Dia nggak bakal, yang pasti gue berani bilang dia nggak bakal kayak si lempar lembing. Dia cuma si lempar lembing itu cuman viral, cuma dia bisa mencetak assist dari lempar lembing, abis itu udah nggak ada, cuma duduk di bangku cadangan. Bangku cadangan. Tapi ya secara usia nggak muda ya. Nggak mudah lah. Siap prime. Matang. Tapi bisa nambah juga yang tadi dibilang. Kalau gua sih bukan nganggap sepak bola Liga Jepang sebelah mata. Enggak. Kalau gua justru lebih kompleks karena levelnya Asia. Oke. Kita juga mau terbebas dari zona Asia masuk ke Piala Dunia kan. Ya, kenapa kacang? Why not? Anjing, why not? Kenapa kacang? Bukan why not. Tapi kalau gue pribadi berpendapat ya sejujurnya ya kalau ke Liga Asia gue menyayangkan gitu. Menyayangkan karena ya kita tahu kultur di Asia secara sepak bola nggak sekuat di Eropa. Ya. Itu yang gue sayangkan karena Sandy Walsh besar dari produk sepak bola Eropa, pasti dia lebih aman, lebih nyaman bermain di sepak bola Eropa. Yang pendekatannya juga pasti berbeda nih antara Eropa dan Asia nih. Antara speed dan teknik dan taktikal, keindahan sepak bola berhadapan dengan kecepatan sepak bola ini pasti jadi pendekatan yang berbeda. Mungkin sisi struggle yang bakal dialami Sandy Walsh ya di bagian situ. Iya, dengan menurut gue setuju. Resiko tertingginya adalah Sandy Walsh gagal untuk adaptasi. Karena dia udah bertahun-tahun dari usia muda main di Eropa, kena taktikal sepak bola Jepang yang pasti berbeda. Mau gimana pun pasti ada penyesuaian dan dia semoga Sandy Walsh bisa adaptif dengan itu ya. Karena kalau dia nggak perform ya sangat disayangkan gitu. Apalagi kita yang lagi menuju tangga Piala Dunia perlu semua pemain dalam prime time ya. Betul. Tapi ngeliat gini ada nggak sih kemungkinan nggak akan dipanggil Clifford? Untuk sejauh ini sih gue rasa pasti dipanggil. Clifford juga pasti ngelihat pemain yang berkualitas lah, yang emang benar-benar layak dipanggil. Karena kan gini, kita nggak menutup kemungkinan, gue nggak tahu ya untuk chance
timnas ada limit atau enggak, pemain yang dibawa berapa banyak. Khawatir kan kita udah naturalisasi pemain depan, striker yang memang selama ini kita keluhkan kurang. Dengan ada penambahan pemain yang kemarin juga naturalisasi belum main, ada nggak sih chance untuk bek kita udah banyak nih, ada yang prime lebih lagi, ada nggak sih seperti itu? Gue berpikiran pasti yang akan satu kemungkinan striker gantinya striker gitu ya. Ke pencoretan striker mungkin Hoki nggak dibawa atau Sananta nggak dibawa. Cuman kalau buat pemain bertahan ada juga kemungkinan nggak dibawa. Cuman chance-nya lebih besar untuk dibawa. Iya, kemungkinan yang nggak dibawa ya Arhan atau Asnawi ya gitu. Udah itu aja sih. Apalagi dengan Clifford yang akan nyaman dengan 4-3-3. Ya. Sisi kanan tuh gua rasa punyanya Dix dan Sandy Walsh sih. Ya. Di situ itu udah masuk gua belum ada nama yang bisa mengganggu hegemoni mereka berdua nih. Nama-nama yang Yakob Yance oke lah, tapi balik lagi sesuai dengan Clifford nggak. Sementara kayak Dix dan Walsh kan ya memang dia produk Belanda, pemahaman soal sepak bola, total footballnya juga lebih fasih lah dibanding pemain lokal yang main di liga lokal ya. Oke, fine lah, Fine ya. fine aja lah. Semangat Semangat aja buat Sandy. Semangat aja buat Sandy Walsh ya. Semoga dia bisa Dimanapun kamu berada, timnas tetap di hati. bener tapi agak gimana gitu. Bener ya udah sih. Ya udahlah. Tapi ya bener lah, apapun itu kita boleh mempertanyakan, tapi jangan sampai menghujat lah ya, jangan sampai Itu kita mendukung. Iya ya, karena tingkatan Asianya juga Jepang kok, gua percaya Jepang juga memang masih berlevel-level di atas kita. Gitu. Beda cerita kayak Jordi Amat ke JDT ke Malaysia tuh. Ke Malaysia tuh. Itu jago sendiri masalahnya. Masalahnya JDT-nya jago sendiri. Kalau liganya kompetitif, secara kualitasnya bagus, kayak Jepang atau Korea itu oke, cuman Ya udahlah. kita lihat aja. Kita lihat aja. Oke. Pokoknya kayak gitu aja. Jangan lupa terus disupport Sandy Walsh bersama Kong Media. Nanti 1000 subscriber kita hadirkan Sandy Walsh di sini ya. Iya. Kita undang juga Coach Justinus Laksana Bersama dengan kita. Mau ajak ngobrol apa? gue ajak ngobrol, gue debat Madrid sama dia. Mau debat Barca. Mana Lamine Yamal lu sama Rafinha lu? Oke. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rento.